Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kesalahan terkait pandangan orang berkaitan dengan wali Allah. Yang pertama adalah masalah batasan wali Allah. Sebagian orang memberikan batasan wali Allah adalah orang yang dia nggak mungkin melakukan kesalahan. Dan itu batasan yang keliru, karena wali Allah tidak maksum. Ada juga yang memberikan batasan wali Allah itu orang yang punya rutinitas dzikir tertentu. Sehingga dia menjaga wirid-wirid tertentu, ibadah-ibadah tertentu, yang ketika orang melakukannya maka dia wali Allah. Ini juga batasan yang keliru. Karena wali Allah, kata Allah dalam Al-Quran, adalah orang yang bukan orang menjaga wirid tertentu atau amalan tertentu, tapi orang yang menjaga iman dan takwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Yunus ayat 62-63. Ketahuilah bahasanya wali Allah adalah orang yang mendapatkan jaminan ketenangan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian klaim yang kedua, atau kesalahan yang kedua. Sebagian orang menilai bahwa wali Allah Ta'ala maksum. Sehingga wali Allah tidak mungkin melakukan kesalahan. Dan ini kesalahan sebagian orang sufi. Ya, ghulatu tasawuf wa tasyayyu. Kelompok sufi ekstrim dan orang-orang syiah. Dan ma'ruf di kalangan orang sufi, ketika manusia sudah menjadi wali Allah, dia nggak boleh dikritik. Pasti benar. Kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia seperti ini banyak. Padahal yang benar wali Allah bukan maksum. Karena tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan para rasul. Dan wali itu bukan nabi dan rasul. Derajatnya jauh di bawah nabi dan rasul. Nggak bisa kita bandingkan dengan nabi dan rasul. Kesalahan yang ketiga, isqatut takalif. Sebagian orang memahami wali Allah itu gugur kewajibannya untuk menjalankan syariat. Dan ini juga dimiliki oleh sebagian kelompok sufi, terutama sufi yang ekstrim. Dengan keyakinan bahwa wali Allah itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan nabi. Sehingga jika orang sudah berstatus sebagai wali Allah, maka dia nggak wajib untuk menjalankan syariat. Dan ini akidah kekufuran. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Nawaqidul Islam. Siapa yang meyakini ada sebagian di antara hamba Allah yang dia boleh keluar dari syariat Muhammad SAW, maka dia kafir. Kenapa demikian? Karena berarti dia mendustakan firman Allah Ta'ala yang menyatakan bahasanya Nabi SAW diutus untuk semua umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam berarti tanpa terkecuali manusia dan jin. Maka siapa yang punya keyakinan dia berhak untuk keluar dari syariat Muhammad, orang yang dia telah mencapai derajat tertentu sehingga dia boleh keluar dari syariat Muhammad, maka keyakinan ini sama dengan mendustakan ayat tadi. Dan masih banyak ayat yang lainnya. Misalnya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, "Inni Rasulullah ilaikum jami'an." Aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ya. Sehingga tidak ada manusia yang dikecualikan dalam masalah ini. Kesalahan yang keempat, idhafatus sifatil ilahiyah. Sebagian ada yang punya keyakinan wali Allah itu memiliki beberapa sifat ketuhanan. Seperti pandangan sebagian orang sufi yang mereka menganggap bahasanya wali itu punya keistimewaan tertentu. Yang sering mereka sebut dengan ada istilah wali ghaus, ada wali watat, ada wali kutub, dan seterusnya. Dan itu orang tertentu. Anda bisa searching di internet, tapi menggunakan keyword bahasa Arab ya. Wali ghaus, wali
kutub. Ketika saat itu ada video, inilah wali kutub, inilah wali gaus. Dia manusia, tinggal di muka bumi, tapi dia diyakini orang inilah yang mengendalikan cuaca, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akidah seperti ini adalah akidah kekufuran. Akidah seperti ini akidah kekufuran. Bahkan lebih parah dibandingkan kufurnya orang musyrikin yang ada di zaman Nabi SAW, karena mereka tidak memiliki keyakinan bahwa yang mengatur alam itu ada makhluk yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak punya keyakinan kalau ada makhluk yang mengatur alam. Sehingga ketika mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memiliki langit dan bumi, siapa yang mengatur alam semesta, mereka mengatakan Allah. Mereka mengatakan Allah. Tapi kelompok sufi tertentu ada yang meyakini bahwa di sana ada wali watad, ada wali gauth, ada wali kutub yang tugasnya menjaga kelestarian bumi ini. Sehingga bumi kalau tidak ada mereka, maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi bencana yang luar biasa. Kemudian yang kelima, kesalahan yang kelima. Ada yang meyakini bahasanya wali itu boleh tidak mengikuti Nabi SAW karena dia punya ilmu laduni dan punya kasyaf. Apa itu kasyaf? Bahasa kita tahu sesuatu yang gaib. Ya, ngerti saat turungi winarah, ngerti sebelum diberitahu, dia mengetahui hal yang gaib dengan klaim bahwasanya itu adalah ilmu laduni yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Ta'ala, dan sebagian disampaikan oleh Allah melalui wahyu kepada para nabi. Sebagian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah di langit dan di bumi enggak ada satupun yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Dialah zat yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak menampakkan hal yang gaib itu kepada siapapun kecuali beberapa rasul yang Allah ridhai.